Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih Arham, nomor induk mahasiswa 240 301 500 128. Saya dari kelas PJKR C tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai aspek psikomotorik dalam PJOK yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah interaksi belajar mengajar. Oke, selanjutnya saya akan mulai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah keterampilan yang melibatkan koordinasi antara aspek mental dan fisik. Keterampilan ini berkembang melalui pengalaman dan latihan yang melibatkan aspek kognitif, seperti pengambilan keputusan serta kemampuan motorik, seperti gerakan tubuh yang terampil dan terkoordinasi. Keterampilan psikomotorik dalam olahraga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan tubuh besar dan koordinasi beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Contohnya dalam olahraga berlari, melompat, atau berenang. Keterampilan ini lebih terkait dengan kekuatan fisik dan kemampuan dasar dalam mengontrol tubuh. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus adalah keterampilan yang melibatkan gerakan tubuh yang lebih terperinci dan membutuhkan kontrol yang lebih presisi, seperti dalam melempar bola ke ring basket misalnya, atau memukul bola tenis dengan raket. Keterampilan motorik halus ini memerlukan koordinasi yang sangat tinggi antara otak dan otot-otot kecil di tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan psikomotorik, yang pertama itu pengalaman. Semakin sering seorang atlet berlatih, semakin tinggi tingkat kemahiran psikomotorik yang akan dicapainya. Pengalaman ini tidak hanya mencakup latihan fisik, tetapi juga pengalaman dalam menghadapi situasi-situasi kompetitif yang menuntut pemikiran cepat dan keputusan yang tepat. Yang kedua, kondisi fisik dan mental. Kesehatan fisik dan kesiapan mental juga berperan penting dalam keterampilan psikomotorik. Ketika atlet memiliki kondisi fisik yang baik dan mental yang fokus, mereka dapat menjalankan keterampilan psikomotorik dengan lebih efektif. Selain itu, pengelolaan stres dan kecemasan juga penting untuk performa optimal. Dan yang ketiga, lingkungan dan umpan balik. Umpan balik dari pelatih atau teman setim, serta kondisi lingkungan saat berlatih atau bertanding, seperti cuaca atau tekanan pertandingan, dapat mempengaruhi kemampuan atlet dalam mengendalikan keterampilan psikomotorik mereka. Selanjutnya, ada beberapa komponen utama yang terlibat dalam aspek psikomotorik dalam olahraga, yang secara keseluruhan menciptakan keterampilan gerakan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Antara lain adalah yang pertama, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk menyelaraskan berbagai bagian tubuh agar dapat bergerak dengan efisien dan tepat. Yang kedua, ketangkasan. Ketangkasan atau bisa disebut agility adalah kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan berubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh yang stabil, baik saat diam maupun bergerak. Dalam olahraga, keseimbangan sangat penting, karena banyak cabang olahraga yang memerlukan atlet untuk mengontrol tubuh mereka dalam berbagai posisi. Atlet yang memiliki keseimbangan yang baik dapat menjaga postur tubuh dengan stabil bahkan dalam gerakan yang cepat atau kompleks. Yang keempat, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merujuk pada kemampuan tubuh untuk merespon rangsangan secara cepat dan tepat. Dalam konteks olahraga, ini berarti seorang atlet harus mampu merespon dengan cepat terhadap sinyal atau perubahan yang terjadi dalam permainan. Yang kelima, pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Aspek psikomotorik juga melibatkan proses mental yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tetapi saya akan jelaskan lebih spesifik lagi mengenai proses mental.
seperti pemrosesan informasi yang diterima oleh otak dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam olahraga, terutama yang melibatkan permainan tim atau situasi kompetitif, seorang atlet harus mampu membaca situasi permainan dengan cepat, memprediksi langkah-langkah lawan, dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Yang keenam, konsentrasi dan fokus. Ini yang paling utama. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas atau tujuan tertentu dan mengabaikan gangguan dari luar atau yang eksternal. Dalam olahraga, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, konsentrasi yang tinggi adalah keterampilan mental yang sangat penting atau yang sangat diperlukan. Seorang atlet yang dapat mempertahankan fokus mereka pada saat-saat krusial, seperti di tengah pertandingan atau saat melawan lawan yang sangat kompetitif, memiliki peluang lebih besar untuk sukses atau untuk menang. Fokus ini berhubungan dengan aspek kontrol diri dalam olahraga. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan atau mempraktisasikan dalam bentuk video yang akan saya perlihatkan mengenai latihan atau kegiatan olahraga yang sesuai dengan aspek psikomotorik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berikut videonya. Itulah tadi video yang telah saya perlihatkan mengenai praktisasi atau kegiatan olahraga mengenai aspek psikomotorik dalam konteks olahraga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan aspek tersebut dalam konteks olahraga. Tantangan yang sering saya temui atau sering saya alami adalah yaitu menggabungkan atau menyatukan proses kognitif dengan motorik. Salah satu aspek yang paling sulit dalam menerapkan teori psikomotorik adalah bagaimana menggabungkan keterampilan fisik dan mental secara bersamaan. Dalam olahraga, otak harus dapat membuat keputusan dalam hitungan detik, sementara tubuh juga harus mengeksekusi gerakan secara otomatis dan presisi. Mengembangkan kedua kemampuan ini secara bersamaan untuk berpikir cepat dan bergerak dengan lancar bukanlah hal yang mudah bagi saya. Proses ini memerlukan latihan berulang-ulang yang bisa terasa sangat menantang dan membutuhkan kesabaran untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai aspek psikomotorik, demonstrasi yang telah saya perlihatkan atau praktisasi kegiatan olahraga yang mengenai aspek psikomotorik, dan tantangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, tantangan-tantangan yang sering saya alami mengenai aspek psikomotorik dalam konteks olahraga. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga.